saudara-saudara. Ini malam pembacaan penyair-penyair lansia ya. Dan saya new lansia. Setelah Yose Rijal. Usia saya sekarang 67. Yose Rijal 69 ya Yose. Sutarji Kasumbari 83. Thank you, mungkin Mas thank you paling muda. Untuk saya malam ini sangat penting. Terima kasih BWCF karena baru kali ini saya satu forum dengan Sutarji Kasumbari. Kenapa dia menjadi penting? Karena Sutarji lah yang pertama menerbitkan puisi saya di majalah Horizon. Jadi untuk saya ini forum mengharukan. I love you Bang Tarji. Saya akan membacakan 3 puisi. 3 puisi ini puisi-puisi yang ditulis di usia tua saya. Dalam satu pertanyaan, apakah puisi bisa tua? Saya mencoba merasakan perubahan-perubahan pada tubuh saya dan bagaimana puitika ikut berubah sesuai dengan usia saya. Orientasi yang mulai berubah, di mana latar depan biasanya kehidupan, sekarang latar depan saya adalah kematian. Puisi-puisi ini sudah terbit dengan judul Tiket Masuk Bioskop Autobiografi, diterbitkan oleh JBS, mungkin dijual juga di forum ini. Puisi pertama itu ya tentu tentang kematian ya. Maaf ya saudara-saudara, malam ini saya akan bicara banyak tentang kematian. Ini kematian dari legenda suku Afrika, suku tertua di Afrika, Ashanti, sebagai lansia. Saya baru 2 kali baca puisi pakai HP, karena saya generasi kertas. Ini yang kedua kali saya baca puisi dengan HP. Nyekrolnya masih gagap-gagap. Enggak, ini HP lama. Ini judulnya Bayangan Terbalik Asal-Usul Kematian. Ini kisah Ashanti dari Afrika Barat. Tentang kambing dan domba. Tentang kematian dan manusia. Dan waktu baru saja diciptakan. Malam dan siang belum ada. Kematian belum ada. Manusia dan dewa masih hidup bersama. Ngobrol, tidur, dan makan bersama. Kadang dewa membantu manusia menciptakan ubi dan ikan untuk makan, menciptakan api untuk masak. Tetapi apakah waktu tanpa siang dan malam, tanpa kematian dan kematian, suatu peristiwa yang menentukan takdir
manusia sedang berkelompok. Dewa datang sambil menabuh gendang, mengenakan jubah dari kain kente. Manusia merasa terganggu dan mengusirnya pergi. Mereka menimpukinya dengan batu agar pergi lebih jauh. Dan dewa pun pergi selamanya dari manusia. Sepi dan sunyi mulai tercipta, asing dan sendiri mulai nyata. Manusia mulai merasa sia-sia tanpa dewa, kehilangan dasar kenapa mereka ada dan hidup. Mereka mulai menciptakan puisi, musik, dan tarian untuk merayu dewa datang kembali, membuat lukisan di gua-gua, membuat piramid di padang pasir, membuat istana, taman-taman megah, hotel, dan mall agar dewa datang kembali. Membuat pesawat ruang angkasa untuk menjemputnya. Mereka menciptakan persembahan untuk memanggilnya pulang. Menciptakan kursi emas untuk tempat duduknya. Dewa tersentuh dengan tangisan mereka. Ia mulai menciptakan konsep kematian sebagai landasan waktu dan ingatan. Lalu memanggil seekor kambing untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Manusia akan mati sebagai jalan untuk kembali hidup bersama dewa di surga. Melewati batas dalam migrasi, ada dan tiada. Kambing mulai berjalan, menyampaikan pesan itu kepada manusia. Di tengah padang rumput hijau, kambing tergoda untuk istirahat dan makan. Melihat kambing yang terlena, dewa memanggil domba untuk menyampaikan pesan yang sama kepada manusia. Karena domba lupa satu bagian dari pesan itu, ia menyampaikannya dengan buruk. Manusia akan mati dan punah selamanya. Ingatan dan lupa menyempurnakan jalan waktu pada bayangan kenyataan dan kematian. Pada sebuah makan malam, duduk satu meja bersama kambing dan domba. Aku sedang berhadapan dengan agen kematian. Puisi kedua ini saya buat dengan video, satu kompilasi arsip-arsip foto. Puisi ini punya riwayat yang mungkin perlu saya ceritakan. Halo Halim. Saya bersahabat dengan seorang dokter, namanya Hendro Siswanggono. Dia juga seorang penyair, spesialis radiologi, dan kesehatan saya diperiksa oleh dia lewat USG, radiologi, dan kami kemudian bersahabat dan menginspirasi saya untuk tahu apa itu radiologi. Dari sini ternyata saya bisa melacak banyak hal ya. Penemuan Willem Ronson, penemuan Ronson pertama kali, Marie Curie, radium, seorang perempuan penerima Nobel pertama untuk fisika, proyek bom atom Manhattan yang menjatuhkan bom di Hiroshima, Nagasaki, sampai ke Chernobyl. Jadi puisi ini punya riwayat seperti itu, dan silakan menyaksikan. Operator, monggo.
Tiram pada akar-akar mangrove, laut pasang dan surut. Dia yang menyimpan rasa sakit pada tabung-tabung hampa udara, sinar katode, pancaran elektron dalam kegelapan, gelombang radiasi elektromagnetik. Dia melangkah menembus tubuhnya sendiri. Willem Ronson memindai mutan X. Aku menemukan kematian dalam tubuhku. Apakah rasa sakit itu? Sebuah bayangan multi semesta bergerak dalam laboratorium kegelapan, merayap pada garis lurus sinar Ronson. Tubuh telanjang dalam cahaya kematian. Tiram menyimpan rasa sakitnya di luar kata. Radium, radiasi, luruhnya inti atom yang goyah. Marie Curie di antara nasionalisme Polandia dan Radium Girl. Paris setelah perang, bagot dan roti. Menjelang pagi, siluet dari tabung-tabung radium seperti peri dalam festival kanto yang bernyanyi. Batas rapuh antara kalsium dan radium dalam isolasi biji-biji uranium. Jam bercahaya, gigi bercahaya, tulang-tulang bercahaya, kematian bercahaya. Gadis-gadis berjatuhan dalam cahaya dola di New Jersey. Perang dunia dengan batu nisan Alfred Nobel. Inti atom mulai pecah, melepas neutron ke masa depan nuklir. Reaksi berantai dalam bom uranium, proyek Manhattan, dan kecemasan untuk akhir dunia. Dataran itu tandus, tempat perjalanan orang mati, diciptakan oleh rahasia badai dan petir. Pagi itu, hari masih gelap di selatan Los Alamos. Dalam kecepatan cahaya, panas 500 juta derajat. Udara bergetar, bayangan terbakar, api mengamuk seperti lahar dalam hancurnya jiwa. Imajinasi meleleh di depan pesona kematian. Awan panas berputar seperti baling-baling badai. Di atas gurun New Mexico, 40.000 kaki ke atmosfer, nuklir dan puisi. Apakah aku sedang menggoda kematian? Seseorang duduk bersujud menghadap Hiroshima Nagasaki yang meleleh. Kulitnya retak, matanya putih, bibirnya berdarah, menggigit rasa sakit. Maut duduk membisu di belakang punggungnya. Meditasi bom atom untuk akhir dunia. Robert Oppenheimer terpaku dalam bayangan pegawat kita. Tiram pada akar-akar mangrove, laut pasang dan surut. Dia yang menyimpan rasa sakitnya di luar kata. Chernobyl. Nocturne pada puing-puing piano Chopin, dan waktu dimakamkan dalam peti berlapis timah. Arsip tertutup antara sains dan kematian. Chernobyl dalam panas 2000 derajat Celcius. Tubuh X meledak dan meleleh.
Korium ganas menembus beton, ribuan tubuh memblokir nuklir, menyelamatkan Eropa seperti baja padat dan beton pada sarkofagus. Mereka muntah dan tumbang. Tubuh X adalah maut yang menggeledah rumah sakit. Jeritannya tersimpan pada ribuan topeng gas anti radiasi. Timbunan boneka debu, matanya mutan ketakutan. Bangkai kasur, bayangan jendela dan gereja. Ingatan pedih dalam hutan merah kota Pripyat. Multi semesta melintas dalam puisi hitam. Jalan tol Sidoarjo, hujan turun, kabut putih tipis, bau lumpur Lapindo, melangkah melewati ledakan hari esok. Terima kasih. Cukup, Mas. Datanya banyak. Nanti habis waktunya. Puisi ketiga ini berangkat dari satu viral tentang rendang babi di masa pandemi. Mungkin saudara-saudara masih tahu tentang rendang babi ya. Saya akan dibantu oleh Google dan saya akan menggunakan ini semacam potongan puisi. Saya akan juga memakai musik karya kawan-kawan Indonesia di Bremen, Dude Anggawi dan Renda Pangestu. Musik mereka berjudul One Moment. Novan bisa bantu ya, Novan? Saya sebenarnya nggak suka baca puisi, makanya saya suruh Google bacain puisi-puisi saya. Gue adalah hewan berkaki 4 yang berjalan tegak. Gue adalah hewan berkaki 4 dengan otak di kanan. Sepatu. Hewan berkaki 4 adalah gue yang menginap di kamar kos. Kaki. Adalah hewan berkaki 4 yang gue bisa patah hati. Jalan. Berkaki 4 adalah hewan gue yang belajar filsafat manusia. Tenggelam. 4 berkaki gue adalah makan dengan piring keramik. Tegap. Berkaki gue 4 hewan yang mengendarai pesawat terbang. Otak. Gue bisa tidur, Bisa. bisa rebah, Bisa. bisa jongkok, Bisa. bisa pakai kursi roda. Bisa. Gue adalah hewan berkaki 4 yang memetik kembang sepatu. Dingin. Menikmati cahaya matahari tenggelam, Toko. mendadak sikat gigi, Adalah. dan memesan musim dingin pada kulkas. Adalah. 4 berkaki hewan adalah gue menunggu antrian air bersih. Adalah. Gue adalah hewan 4 berkaki yang nyuci piring setiap pagi. Adalah. Berkaki hewan adalah 4 gue jalan-jalan dalam kenangan di toko Homo Sapien. Adalah.
itself is changing. The self for now is replacing our walking away. The more we grow up, the more we realize that the world is unfair, and we will never be the same again. Every moment is magical in the whole full of miracle, but who cares? Nobody cares. Every moment is magical in the whole full of miracle, but who cares? No one cares. No one, no one Puisi berakhir setelah gue mateng dimasak dan kita makan bersama.